Ya, selamat sore. Salam Ajo Talks. Episode ini merupakan episode ke-47 sekaligus episode terakhir di season 1 saya membuat Ajo Talks di YouTube. Oke, sebelum menutup musim 2022 ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my channel serta follow my social media yang tertera di deskripsi. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen keluar sebagai pemenang dalam balapan ini, yang berarti dia telah memenangkan balapan yang ke-15 di musim ini. Diikuti Charles Leclerc kedua dan Sergio Perez ketiga. Carlos Sainz finish keempat, George Russell kelima, Lando Norris keenam, Esteban Ocon ketujuh, Lance Stroll kedelapan, Daniel Ricciardo kesembilan, dan Sebastian Vettel mengakhiri karirnya di F1 dengan melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou, Alexander Albon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, dan Kevin Magnussen yang finish di balapan ini. Yang DNF dalam balapan ini ada Lewis Hamilton karena masalah gearbox, Nico Latifi karena masalah listrik, tetapi baik Hamilton maupun Latifi telah menyelesaikan 90% race distance sehingga dia terklasifikasi di peringkat ke-18 dan ke-19. Serta Fernando Alonso satu-satunya pembalap yang DNF karena kebocoran air. Dan sekarang, kita menuju jalannya balap. Saat start, Max Verstappen langsung memimpin setelah balapan pertama meski hampir disaipi Sergio Perez. Saat di chicane, Lewis Hamilton mobilnya mental karena dipaksa Carlos Sainz keluar jalur. Namun, karena Hamilton sengaja memotong jalur, dia harus mengembalikan posisinya dari Carlos Sainz 3 lap kemudian. Meski itu tidak bertahan lama dan pada lap kelima, Hamilton kembali ke peringkat keempat setelah menyalip Carlos Sainz di belakang ke-8. Lalu di lap ke-8 dan ke-9, Lewis Hamilton kehilangan tenaga sehingga Carlos Sainz di lap ke-8 dan George Russell di lap ke-9 menyalipnya. Sehingga bahkan Hamilton sudah melaporkan masalah itu di radio. Di lap ke-16, George Russell dan Lando Norris masuk pit. Tetapi George Russell membuat Lando Norris nyaris tabrakan sehingga Russell harus mendapat penalti 5 detik karena insidennya dengan Lando Norris. Di lap ke-21, giliran Max Verstappen masuk pit sehingga turun jadi peringkat kedua di belakang Charles Leclerc. 7 lap kemudian, Alonso harus out dari balapan ini karena kebocoran air, membuat dirinya DNF untuk ke-6 kalinya di musim ini serta ke-5 kalinya karena masalah mekanis. Masih di lap yang sama, Sebastian Vettel menyalip Pierre Gasly hingga ia naik jadi peringkat ke-16. Lalu Sergio Perez atau akrab disapa Checo masuk pit pada lap ke-34 untuk ban hard. 4 lap setelah pit stop, pembalap Meksiko itu diberitahu kalau Charles Leclerc akan bertahan dengan ban hardnya sampai akhir balap. Tiba-tiba di lap ke-39, Mick Schumacher dan Nico Latifi bertabrakan sehingga Mick Schumacher spin dan Nico Latifi menabrak dinding. Sehingga ia mengalami sedikit kerusakan sayap depan dan ban belakang kirinya kotor akibat tabrakan itu. Insiden ini membuat Mick Schumacher mendapat penalti 5 detik. Lalu di lap ke-45, Sergio Perez saling battle dengan Lewis Hamilton sehingga pembalap Meksiko itu memenangkan battle tersebut. Pada lap ke-49, Lance Stroll malah menyalip Vettel hingga ia di luar 10 besar. Padahal, itu adalah kado perpisahan untuk Vettel. Maka itu, Vettel hanya berharap keajaiban. Lalu, keajaiban itu akhirnya terwujud karena Lewis Hamilton terkena masalah gearbox pada lap 55, di mana Hamilton stuck di gigi 7, membuat Hamilton harus DNF dalam balapan ini, dan di tahun ini, Hamilton season has been finished. Dia tidak memenangkan balapan maupun cetak pole dalam balapan di musim ini. Sangat menyedihkan memang melihat pembalap nomor 44 itu DNF, tapi tahun depan dia masih ada sisa kontrak lagi untuk Lewis Hamilton dalam membalap di Mercedes. Ya, bagi saya sih kalau 2023 Hamilton masih seperti ini juga, pensiun aja deh loh. Setelah itu pada lap terakhir, Max Verstappen berhasil memenangkan balapan ini di Abu Dhabi. Sekaligus ini adalah kemenangan ke-15 bagi pembalap Belanda itu di musim ini. Charles Leclerc merebut posisi runner-up dengan finish kedua, serta Sergio Perez finish ketiga. Berkat diuntungkan oleh DNF Hamilton, Sebastian Vettel berhasil finish ke-10 dan ini adalah kado perpisahan bagi pembalap Jerman itu yang telah mengumumkan pensiun sebelum balapan ini, 3 bulan sebelum balapan ini. Oke, itu saja.
ulasan F1 GP Abu Dhabi dari saya, Max Verstappen tetap tampil dominan dalam balapan ini, membuat dirinya memenangkan balapan di Abu Dhabi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2020 dan 2021 waktu itu saat perebutan gelar juara melawan Lewis Hamilton, serta Charles Leclerc finish kedua juga lumayan bagus untuk musim ini sehingga membuat Ferrari maupun dirinya runner up. Runner up baik itu konstruktor maupun pembalap. Serta Sergio Perez telah memberikan segalanya di balapan ini, walau dia harus puas finish ketiga di klasemen pembalap. Walaupun dia juga telah berjasa dalam juara konstruktor untuk Red Bull. Dan saya ucapkan, Dankeschön, terima kasih untuk hiburan Anda selama 15 tahun. Mulai dari saya kelas 3 SD sampai lulus kuliah, saya selalu menonton si Vettel balapan. Ya, walau saya mendukung pembalap Jerman itu sejak 2010, serta berhenti di tahun 2020 saat Ferrari saat itu melempem. Meskipun Vettel telah podium sekali di Turki waktu pas Hamilton juara dunia. Yang sangat menyedihkan, Lewis Hamilton. Yang sangat menyedihkan banget. Karena dirinya gagal meraih kemenangan maupun pole position di musim 2022 ini. Tapi sorry banget ya, selama season pertama saya kenapa saya bilang Hamilton hahaha di title itu. Dengar ya, saya ini tidak bermaksud untuk membenci Hamilton kalau udah membuat konten ini. Jadi saya tuh menghibur karena saya tahu kalau fans Hamilton tuh kadang-kadang ya agak sedikit arogan sih ya. Tapi ya apalagi Hamilton ya, saya tahu tuh, saya menduga Hamilton bakal seperti itu. Tapi ya itu sih, ya respect aja lah kalau lihat Hamilton seperti itu. Karena ini untuk pertama kalinya di musim ini Hamilton tidak meraih kemenangan maupun pole position di tahun 2022. Karena kita tahu sendiri kalau setting mobil Mercedes saat ini sedang kurang bagus untuk 2022. Karena ya masih adaptasi karena perubahan regulasi. Jadi ya susahnya di situ untuk Lewis Hamilton. Dan yang kejutan dalam balapan ini ada Carlos Sainz dan George Russell. Carlos Sainz memenangkan balapan pertamanya di Inggris dan George Russell seminggu yang lalu di Sao Paulo. Dan ini adalah akhir dari season pertama untuk Ajo Talks. Sampai ketemu di season kedua yang akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2023 nanti. Karena untuk pertama kalinya saya akan mengulas tidak hanya F1, tapi saya juga akan bahas support race-nya F1 untuk pertama kalinya, yakni Formula 2. Saya sudah umumkan itu ketika summer break, saat lagi belajar untuk TOEFL dan sedang persiapan sidang skripsi. Saya akan bahas Formula 2 itu nanti mulai 2023. Dan pada tanggal 6 sampai 7 Maret saya akan mengulas balap F1 maupun Formula 2 jadinya. Jalannya balapnya berarti. Jadi nanti gini, kalau misalnya tanggal 6 Maret aku udah mulai capek ngomong nih bahas F1, F2, saya bahas F1 dulu. Jadinya nanti Selasa saya akan bahas Formula 2 baik sprint maupun feature race. Oke, thank you for all supporters on 2022. See you next season and thank you for watching.